Kurang dari 100 hari lagi, Indonesia akan merayakan pesta demokrasi melalui pemilihan umum atau pemilu. Sudah tidak terasa ya Petra Nation, 5 tahun berlalu dan sekarang saatnya kita akan melaksanakan pemilihan umum presiden dan calon wakil presiden melalui pemilu yang akan diadakan pada tanggal 14 Februari 2024. Dan tak hanya itu Petra Nation, selain memilih presiden dan wakil presiden, kita juga akan memilih beberapa anggota legislatif, yaitu ada anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten atau Kota, hingga anggota DPD RI. Bersama saya Anastasia dari Reka Rasa Petra Christian University, kita akan membahas secara mendalam mengenai topik ini melalui Communication Today. Telah hadir bersama kita Petra Nation, Bapak Gatot Priyowidodo PhD, dosen Prodi Ilmu Komunikasi Petra Christian University, dan kita akan membahas mengenai komunikasi politik ya Pak hari ini. Jadi mungkin boleh Pak Gatot menyapa Petra Nation sekalian dengan pantun khasnya Pak sebagai pembuka. Baik, pada kesempatan ini kami akan menyapa dengan sebuah pantun. Buah semangka, buah pepaya. Cakep. Dibelah dua, manis rasanya. Cakep. Pesta demokrasi telah tiba, mari kita sambut dengan riang gembira. Baik, terima kasih Pak Gatot. Oke Petra Nation, mungkin sudah sedikit penasaran ya dibuka dengan pantun dan apa aja yang akan kita ngobrol hari ini, apa aja yang akan kita bicarakan hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Communication Today. 한국어를 배우고 싶다면 세종학당. Petra Nation, kembali lagi di Communication Today. Oke Petra Nation, sebelum kita berbincang lebih lanjut mengenai komunikasi politik, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Pak Gatot. Mungkin Pak Gatot boleh diceritakan mengenai latar belakang pendidikannya dan juga kepakaran yang dimiliki, Pak. Baik, Mbak Ana, terima kasih ya. Kalau menceritakan pendidikan ini, waduh panjang sekali ya, nah, karena perjalanannya itu luar biasa. Ya, secara formal saya melakukan atau memperoleh pendidikan itu S1, memang khusus dari Political Science ya, Oke, Pak. dari Universitas Hasanuddin, ya, cukup jauh di Makassar. Nah itu tahunnya pada masa-masa Orde Baru ya, cukup lama ya. Nah kemudian setelah itu kita melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. S2 ini dekat di Universitas Airlangga. Jadi di situ menempuh pendidikan juga di social science ya, ilmu-ilmu sosial. Nah, setelah bekerja di luar Jawa sana, terus kemudian kembali ke kota Surabaya, itu kita melanjutkan pendidikan di S3 di University Utara Malaysia. Ya, di sana untuk menempuh pendidikan S3 juga di bidang komunikasi politik, khususnya komunikasi organisasi ya. Jadi itu memang jenjang pendidikan yang kita jalani dari S1 sampai S3. Oke Pak, lalu untuk bidang riset yang ditekuni atau mungkin sedang ditekuni, apakah ada Pak, dan boleh juga diceritakan pengabdian masyarakatnya? Iya, kalau penelitian riset area saya itu memang wilayahnya adalah komunikasi organisasi dan komunikasi politik ya. Baik Pak. Jadi ketika S1 juga begitu, S2 juga begitu, S3 ini malah kita melakukan sebuah riset
komparasi ya. Jadi bagaimana komunikasi politik yang ada di partai oposisi ya di Indonesia dan partai oposisi yang ada di Malaysia. Jadi studi perbandingan. Ranahnya itu masuk ranah komunikasi politik dan komunikasi organisasi ya, karena organisasi yang kita ambil sebagai area riset organisasi partai politik. Oke, baik. Terima kasih Pak Gatot. Dan Petra Nation itu tadi perkenalan singkat dari Pak Gatot, dan kita sudah mengetahui ya Petra Nation bahwa Pak Gatot memang cukup menguasai, bahkan sangat menguasai di bidang komunikasi politik. Jadi setelah ini kita akan memulai perbincangan kita seputar komunikasi politik. Jadi jangan kemana-mana Petra Nation, tetap di Communication Today. 한국어를 배우고 싶다면 세종학당. Kembali lagi bersama saya Anastasia di Communication Today. Oke Petra Nation, sudah tiba saatnya untuk kita membahas seputar komunikasi politik. Dan kita akan bertanya kepada Pak Gatot nih Pak, untuk pertanyaan yang akan mendasari perbincangan kita hari ini. Mungkin boleh dijelaskan nih Pak, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi politik gitu? Ya, komunikasi politik itu sebetulnya tidak berbeda jauh ya dengan komunikasi-komunikasi pada umumnya. Oke. Hanya yang membedakan dan menjadi diferensiasi dalam sebuah konsep itu memang areanya. Ya. Kalau kita berbicara komunikasi politik, maka yang ditransfer itu pesan apa? Yang ditransfer adalah pesan-pesan politik. Oke. Sama sebetulnya dalam konteks komunikasi umum, kan komunikasi dipahami, dimaknai sebagai transfer pesan dari komunikator kepada audiens ya. Nah, dalam komunikasi politik yang ditransfer itu sudah pesan yang spesifik ya, spesifik, khas gitu, khusus. Pesan-pesan politik gitu ya Pak ya. Jadi political message itu disampaikan oleh komunikator kepada audiens. Nah, ini medianya itu bisa bermacam-macam. Nanti tergantung bagaimana pesan politik itu ingin disampaikan kepada publik, kepada audiens, gitu. Secara sederhana seperti itu. Oke, lalu untuk perbedaan nih Pak, apakah ada perbedaan antara komunikasi politik dengan politik praktis? Ya, kalau perbedaan secara signifikan ya jelas ada ya, karena yang satu itu berbicara pada tataran konsep dengan area yang sangat spesifik, ya, transfer pesan-pesan politik kepada publik, kepada audiens. Sementara kalau bicara politik praktis itu sebetulnya sudah pada tataran action, ya, action, tindakan. Jadi kalau kita berbicara politik praktis ya perilaku politik gitu, perilaku politik yang dilakukan oleh aktor politik di mana, nah, gitu ya. Kalau secara formal orang melaksanakan kegiatan-kegiatan politik ya di lembaga-lembaga formal ya, misalnya ya di ruang rapat DPRD, DPR gitu ya, lembaga-lembaga perwakilan seperti itu. Tapi orang juga bisa membicarakan politik di area-area yang bersifat informal. Misalnya kan ada kan orang ngobrol politik di warung-warung begitu toh. Ada orang ngobrol politik di tempat-tempat terbuka, gitu tempat ya, umum ya, public spot gitu. Tetapi ada yang membedakan di situ Mbak Ane ya. Yang membedakan adalah kalau orang berbicara politik yang informal seperti itu,
dia tidak mengikat, ya, tidak ada bindingnya, ya, tidak ada sesuatu yang berkonsekuensi gitu ya. Karena apa? Karena dia bukan sesuatu yang mengikat sebuah keputusan. Nah, orang bisa bicara apa saja gitu ya, bahkan mengkritik pemerintah, mengkritik aktor politik, tokoh politik bisa Bebas saja, ya, Pak, ya? bebas kalau di situ. Tapi kalau sudah ranahnya itu sesuatu yang bersifat formal, keputusan itu bersifat mengikat, ya pasti di lembaga-lembaga formal. Dari sana itu setiap keputusan atau setiap diskusi politik itu punya implikasi, punya dampak. Nah, kalau yang di luar-luar itu kan tidak ada dampaknya ya bebas saja, siapapun bisa boleh berpendapat, berpendapat ya, Pak? Oke. begitu, ya. Lalu untuk terkait aktor politiknya ini, Pak, Ya. kenapa sih kok aktor politik itu perlu melakukan yang namanya komunikasi politik, Pak? Ya, dalam teori komunikasi politik itu kan aktor itu memegang kunci sentral ya. Oke. Nah, kalau komunikasi politik itu tidak dilakukan oleh seorang komunikator, maka ya tidak ada pesan politik itu tersampaikan kepada publik gitu ya. Nah, karena atribut atau peran yang melekat pada diri aktor politik itu harus menyampaikan sesuatu kepada Publik. audien atau publik, maka komunikator politik wajib dia melaksanakan menyampaikan sesuatu pesan politik kepada masyarakat itu, supaya apa? Pikiran-pikiran politiknya itu terkomunikasikan, bisa dipahami oleh publik. Nah, bayangkan kalau seorang aktor politik tidak menyampaikan apa-apa kepada publik, ya pasti dia tidak akan dikenal ini aktor politik atau pedagang di pasar kan begitu ya. Benar. Jadi itu adalah sifat yang melekat pada diri seorang aktor politik. Nah, makanya sekarang ini banyak kan aktor-aktor politik itu menggunakan beragam media. Oke. Ya, tujuannya apa? Tujuannya juga mendekatkan pesan politik itu agar bisa dipahami oleh publik. Nah, ini beda dengan era-era non-digital ya. Kalau sekarang mau tidak mau dia akan bersahabat dengan pemilik platform-platform media itu supaya apa? Supaya pesan politik itu bisa tersampaikan gitu ya. Oh, oke, Pak. Lalu untuk pentingnya ini, Pak, memberikan komunikasi politik yang baik dan juga sehat itu apakah sepenting itu untuk aktor politiknya, Mbak? Iya, ya. Seperti halnya tubuh ya. Kita ini kan tubuh itu juga memerlukan nutrisi yang sehat ya. Nah, aktor politik itu juga seyogianya juga menyampaikan informasi-informasi politik yang sehat dan fresh ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar publik ini teredukasi. Ya, teredukasi. Karena apa? Itu adalah bagian dari fungsi seorang aktor politik, mengedukasi, memberikan literasi politik kepada publik supaya apa? Publik itu paham hak dan kewajibannya selaku warga negara. Nah, ini melekat pada diri seorang aktor politik. Dia harus menyampaikan itu kepada publik supaya ada semacam political awareness pada diri pada masyarakat itu, sehingga mereka kedepannya memiliki kesadaran yang baik ya. Ketika publik itu mengkonsumsi informasi-informasi politik yang sehat, maka di dalam diri mereka itu juga ada semacam kesadaran bahwa dia memiliki sesuatu yang baik untuk disampaikan, sehingga politik itu tidak dipahami sebagai sesuatu yang kotor, ya kan? Sekarang kan ada semacam stigma di masyarakat kalau berbicara politik itu kotor gitu toh. Padahal sebetulnya
politik itu sebagai instrumen untuk melakukan ini agregasi perjuangan atau artikulasi menerjemahkan kepentingan masyarakat. Itu Mbak Ana ya. Oke Pak, lalu terkait tadi kan kita bicara soal aktor politiknya ya Pak ya. Kalau sekarang kita bicara soal audiensnya, termasuk bagi anak-anak muda gitu ya Pak, atau teman-teman saya gitu ya. Mungkin politik ini sangat jarang sekali kami bahas gitu ya, karena itu tadi mungkin pandangannya udah buramkan oleh stigma yang negatif gitu ya Pak. Apakah Pak Gatot ada saran gitu Pak, bagaimana kami selaku anak muda gitu untuk memulai ikut serta gitu Pak dalam dunia politik, tidak sebagai aktor tapi sebagai audiens itu tadi Pak. Bagaimana kami supaya tidak terjebak dalam hoax mungkin terkait komunikasi politik? Sekali lagi ini terkait dengan semacam kebiasaan. Jadi kalau audien, apalagi sekarang ini generasi yang dihadapi oleh aktor-aktor politik ini adalah mayoritas itu generasi Gen Z Benar Pak. Jadi mereka itu canggung terhadap politik karena politik itu dianggap sesuatu yang sulit atau politik dianggap sesuatu yang hanya milik mereka yang ada di berkuasa, di elit begitu. Padahal sebetulnya politik itu kan bisa dipahami sebagai sesuatu yang bersifat keseharian, ya kan? Kita ini apa sih yang tidak terikat oleh politik ya? Misalnya kalau generasi Z ini seolah-olah apolitik begitu ya, padahal sehari-harinya dia berurusan dengan sesuatu yang keputusan politik, hasil dari keputusan politik. Misalnya ketika dia harus taat lalu lintas saja, contohnya itu kan hasil dari perumusan undang-undang tentang lalu lintas. Ya, dirumuskan di mana? Dirumuskan di Lembaga Perwakilan Rakyat DPR, baru kemudian muncul namanya undang-undang. Nah, undang-undang itu kan mengikat seluruh warga akhirnya. Benar. Nah, itu secara tidak sadar ya Pak. Iya, secara tidak sadar. Jadi kehidupan kita sehari-hari ini adalah kehidupan yang sebetulnya tidak terbebas dari hasil keputusan politik. Ya, itu. Jadi pesannya ya generasi Z atau generasi digital ini memang tidak sepatutnya menjauhi hal-hal yang bersifat politik. Justru kalau ingin tahu dan berpartisipasi harus kenal politik. Kata pepatah, kalau tidak kenal tidak sayang. Ya, makanya politik itu harus disenangi. Gitu ya. Mantap Pak Gatot. Oke Petra Nation. Jadi untuk Petra Nation di luar sana yang mungkin ingin terlibat gitu ya dalam komunikasi politik atau sebagai audiens bagaimana mencerna ya Pak ya komunikasi politik dari aktor-aktor politik, jangan takut ya karena politik itu sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Oke, lalu untuk terkait Indonesia sendiri Pak, menurut Pak Gatot itu bagaimana sih komunikasi politik yang dilakukan oleh para pemimpin kita sejauh ini? Apakah sudah cukup baik atau bagaimana Pak? Ya, Indonesia itu kan negara yang sangat luas ya. Dari segi political literasinya juga sangat beragam karena ini terkait dengan juga tingkat pendidikan, juga tingkat keterjangkauan informasi politik ya. Jadi kalau menginginkan dalam konteks Indonesia itu ya memang seyogianya itu aktor atau yang berkepentingan itu juga menjangkau seluruh masyarakat ya, sehingga yang namanya informasi politik itu bisa diakses secara terbuka oleh seluruh masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat itu tidak buta dan apatis terhadap politik. Kalau masyarakat itu buta atau apatis terhadap politik, maka ya misalnya pemerintah itu ingin mendorong sebuah program, sementara masyarakatnya itu apatis atau apolitik, maka
program-program pemerintah itu juga tidak akan jalan. Nah ini pentingnya ya. Jadi warga itu harus memiliki tingkat kesadaran politik yang baik agar apa? Agar program-program pemerintah itu bisa juga dijalankan secara baik dan publik itu bisa berpartisipasi secara aktif. Begitu. Jadi harus ada timbal balik yang betul, baik ya Pak ya dalam dunia politik ini. Oke Pak Gatot. Petra Nation, itu tadi kita sedikit mengulas gitu ya mengenai komunikasi politik dan beberapa pertanyaan juga tentang praktik politik di Indonesia. Setelah yang satu ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai komunikasi politik dan juga seputar pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Pak Gatot. Jadi jangan kemana-mana Petra Nation, tetap saksikan Communication Today. 한국어를 배우고 싶다면 세종학당. Oke, halo Petra Nation. Kita kembali lagi di Communication Today. Masih seputar bahasan politik nih ya Petra Nation. Kita akan bertanya lagi dengan Pak Gatot gitu mengenai ini Pak. Menurut pandangan Pak Gatot sendiri, bagaimana sih komunikasi politik yang efektif dalam masa-masa kampanye pemilu? Kan sebentar lagi nih ya Pak ya, tahun depan gitu. Tinggal menghitung hari. Bagaimana Pak? Ya, kalau komunikasi yang efektif itu mungkin ya sulit ya dirumuskan itu. Karena sebetulnya tidak ada pola baku bagaimana meng-create sebuah pola komunikasi yang efektif. Jadi setiap masa kampanye itu selalu muncul semacam tagline yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya gitu ya. Jadi tagline-nya 2019 dengan 2024 itu sangat berbeda ya. Contoh misalnya sekarang ini ada seorang pasangan yang kemudian memunculkan tari Gimoy. Itu kan sesuatu yang baru, iya, yang inovatif, tetapi tidak pernah muncul dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, begitu ya. Jadi dia muncul seperti mengalir begitu, dan itu ditangkap oleh publik sebagai sesuatu yang unik, gitu ya. Jadi untuk mendekatkan pesan politik kepada publik itu harus ada sesuatu yang sangat menarik dan spesial. Jadi kalau kita berbicara tentang komunikasi yang efektif, jadi komunikasi yang efektif ya berarti pesan itu sampai kepada publik secara menarik, gitu ya. Ada semacam uniqueness-nya. Nah itu baru kemudian setelah publik itu paham, ya publik itu misalnya tertarik begitu, baru kemudian khususnya dalam Pilpres ini, masing-masing pasangan itu kemudian masuk dengan visi misinya gitu ya. Jadi mereka baru bisa dari sesuatu yang bersifat santai, sesuatu yang bersifat tidak serius, kemudian baru masuk kepada sesuatu yang bersifat serius. Nah itu baru nanti kena, apalagi menghadapi Gen Z ini yang notabene tidak terlalu tertarik dengan political issue, maka harus ada cara bagaimana masuk ke perhatian mereka, minat mereka, sehingga sesuatu itu bisa inline gitu. Oke, berarti sangat penting ya Pak ya untuk komunikasi politik ini diperbarui setiap tahunnya gitu ya Pak ya. Melihat juga kebutuhan audiens masyarakat gitu ya. Sehingga aktor politik ini bisa menjangkau lebih banyak pengikut atau audiens yang akan memilih mereka gitu ya Pak. Oke Pak, lalu kita beranjak nih Pak kepada pengabdian masyarakat yang mungkin pernah dilakukan oleh Pak Gatot gitu ya. Terkait politik mungkin atau bidang yang lain, boleh untuk diceritakan Pak. Ya, jadi memang seorang dosen itu kan harus
menjalankan tridharma perguruan tinggi ya. Salah satu diantaranya ya ini kegiatan Abdimas ya. Kegiatan Abdimas yang pernah kita lakukan di bidang politik ya, area politik itu ya misalnya memberikan pelatihan kepada anggota DPRD pemula, gitu ya, pemula. Waktu itu kita diundang ke Sumeneb ya, ke Sumeneb itu untuk memberikan pelatihan kepada anggota DPR yang baru ya, terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota parlemen daerah gitu. Apa kira-kira yang bisa dikerjakan, bagaimana menyerap aspirasi masyarakat. Nah, itu di bidang politik, area politik, di area sosial yang lainnya ya banyak kalau terkait dengan kegiatan pengabdian itu. Bagaimana misalnya mengedukasi masyarakat, khususnya ini karena kalau kita ini di ranah perguruan tinggi Kristen, Petra Christian University, jadi fokusnya itu kegiatan-kegiatan Abdi Mas khususnya di lingkungan warga gereja. Itu juga bagian dari upaya bagaimana memberikan kesadaran tentang kalau yang itu kegiatan di bidang agak tidak sepenuhnya ke politik tapi itu di bidang ekonomi kreatif. Nah, itu salah satu diantaranya gitu ya. Lalu terkait karya mungkin Pak, boleh dijelaskan juga, adakah karya terbaru? Iya, karena kita kan memang fokusnya di political expertise ya. Jadi memang sebuah karya itu sebetulnya adalah cetusan dari sesuatu yang ada di dalam diri kita gitu ya. Peminatan kita itu apa? Makanya dalam kurun waktu berkarya sebagai dosen itu ya sekitar 20 tahunan lebih ya. Itu ya ada ya sekitar 9-10 buku gitu ya yang terkait dengan yang sudah dipublikasikan. Nah, itu antara lain ya ada yang bersifat marketing political marketing, ada yang bersifat komunikasi politik ya seperti ini yang Petra Nation. Nah, ini sudah ada bersama kami. Ini adalah buku komunikasi politik yang menyajikan sebuah perbandingan pemikiran antara tokoh yang sangat fenomenal di Indonesia. Kita kenal dulu pada periode yang lama itu tokoh nasional Indonesia yang namanya Bung Karno, ya Bung Karno. Presiden kita yang pertama, Dr. Insinyur Soekarno. Dan yang kedua, itu tokoh yang juga legendaris bagi aktor politik di Indonesia masa Orde Baru. Namanya Pak Harto, Jenderal ya Purnawirawan Pak Harto itu. Jadi yang satu itu latar belakangnya sipil, yang satu itu latar belakangnya militer. Tapi ketika dia memerintah, latar belakang itu sangat berpengaruh terhadap skill ya, leadership skill dari masing-masing kepemimpinan itu dan bagaimana pendekatan kepada masyarakat. Ya itu, saya kira buku itu sangat menarik gitu ya. Iya. Dan untuk membuat Petra Nation lebih menarik banget ya Pak, lebih menarik gitu, lebih tertarik gitu. Dengan buku ini mungkin saya boleh nih Pak membahas tentang sedikit isi dari buku ini dan juga bagaimana tanggapan Pak Gatot gitu ya terkait hal ini. Di dalam sini Petra Nation dan juga Pak Gatot gitu ya, ada dibahas itu mengenai perbedaan pemikiran politik antara Bung Karno dan juga Pak Soeharto gitu ya Pak. Dikatakan bahwa menurut Soekarno itu masalah politik itu harus menempati posisi utama daripada masalah ekonomi. Sedangkan menurut Pak Soeharto gitu ya, itu tuh sebaliknya Pak, kayak
negara itu harus mendahulukan masalah ekonomi, Iya. maka semuanya bisa terselesaikan. Nah, menurut Bapak nih, jika diterapkan maksud saya pada kondisi Indonesia saat ini gitu, dan juga mungkin calon presiden dan wakil presiden yang sekarang sedang mencari suara gitu ya Pak ya. Iya. Menurut Bapak, manakah gaya pemikiran yang lebih cocok gitu Pak untuk diterapkan dengan keadaan Indonesia saat ini dari Pak Karno ataupun Pak Soeharto? Iya, terima kasih Mbak Ane. Ya, ini kan sebetulnya dua figur sentral Indonesia ini, Pak Karno dan Pak Harto ini sebetulnya bisa kita lihat sebagai potret, ya, potret bagaimana kepemimpinan Indonesia ke depan. Ya. Oke. Kalau pada masa Pak Karno, kenapa politik itu diutamakan, politik itu diprioritaskan? Ya memang pada saat itu Indonesia itu masih dalam tahapan national building, ya. Oke. Jadi membangun karakter masyarakatnya itu seperti apa? Dari masyarakat yang terjajah, masyarakat yang tidak percaya atau tidak memiliki identitas, gitu ya. Itu rasanya mereka harus disadarkan bahwa Indonesia itu adalah negara besar, ya, negara besar. Maka bangsa Indonesia itu harus memiliki semacam political awareness bahwa sebagai negara besar kita itu juga harus memiliki mimpi besar. Nah, mimpi besar itu harus apa? Muncul dengan simbol-simbol. Makanya kalau kita dilihat dari pendekatan ekonomi misalnya ya, membangun Monas itu ya apa untungnya? Ya, tapi bagi masyarakat yang baru merdeka itu kan perlu simbol kebanggaan. Ya, Monas itu kebanggaan. Wih, Indonesia baru merdeka bisa memiliki Monas, bangga, bangga. Itulah yang disebut dengan national building itu, membangun kapasitas nasional. Ya. Nah, bagaimana dengan Pak Harto? Pak Harto mengutamakan ekonomi karena national buildingnya ibaratnya kan sudah terbentuk. Nah, kalau terbentuk itu apa urusannya? Ya urusan ekonomi. Nah, ekonomi harus kuatkan, ya, dikuatkan. Jadi masyarakat setelah memiliki negara kan tidak mungkin bangga dengan simbol-simbol saja. Dia harus bisa memiliki pendapatan yang baik, negara aman. Nah, itu perekonomian harus maju. Makanya Pak Harto itu muncul dengan trilogi pembangunan. Yang pertama itu apa? Stabilitas. Yang kedua apa? Yang setelah stabilitas itu harus ada pertumbuhan ekonomi. Setelah pertumbuhan ekonomi apa? Ya harus ada diratakan. Jadi tiga, makanya pada era Pak Harto itu trilogi itu menjadi sangat penting, ya, sangat penting. Jadi keamanan, stabilitas penting, pertumbuhan penting, dimeratakan, didistribusikan merata. Nah, konteks dalam Indonesia masa kini, nah itu juga harus melihat bahwa Indonesia itu kalau kita tidak merawat keberagaman, itu juga sangat riskan terhadap perpecahan. Maka pemimpin Indonesia harus pemimpin yang bisa menyatukan, juga bisa memberikan pengayoman kepada seluruh warga, seluruh masyarakat, supaya apa? Nanti kalau diajak untuk membangun perekonomian itu bisa seia sekata. Jadi bisa geraknya itu bisa bagus sehingga mimpi Indonesia Emas 2045 itu bisa terlaksana. Sehingga orientasi pendapatan per kapita kita yang sekarang itu sekitar 5 ribuan itu diharapkan nanti 2045 itu bisa 13.000. Kalau orang berbicara 13.000 US dollar per tahun, itu pasti negaranya itu sudah makmur. Harapannya begitu. Gitu, Mbak Ana. Oke, terima kasih Pak Gatot. Dan Petra Nation, cukup seru sekali ya pembahasan kita hari ini. Dan semoga Communication Today hari ini bisa menambah ilmu dan juga menambah pengetahuan Petra Nation sekalian seputar dunia politik, khususnya komunikasi politik. Oke, Petra Nation, lewat pemilihan umum
nadi demokrasi terus berdetak di Indonesia. Jadi Petra Nation, mari kita aktif memilih calon pemimpin bangsa. Dan Petra Nation, semoga Communication Today hari ini juga bisa menambah banyak wawasan baru tentang komunikasi politik dan juga dunia politik. Petra Nation juga jangan lupa untuk melihat buku dari Pak Gatot gitu ya, yang sudah kita bahas hari ini, komunikasi politik gitu, untuk Petra Nation bisa lebih mengetahui lebih dalam gitu mengenai komunikasi politik. Dan Petra Nation, jangan lupa untuk terus saksikan Communication Today di Petra TV. Jadi Petra Nation juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Petra TV dan juga follow Instagram @icom.pcu untuk mengetahui program-program terbaru seputar Prodi Ilmu Komunikasi dan juga aktivitas maupun kegiatan Petra Christian University. Dengan begitu, Petra Nation, kalau tadi kita sudah membuka dengan pantun gitu ya Petra Nation dari Pak Gatot, maka kita juga akan menutupnya dengan pantun. Mungkin bisa diringkas nih Pak, pembahasan kita hari ini dalam 4 bait pantun gitu. Wah, ya itu bagian terpenting ya untuk memahami bahwa sebetulnya politik itu harus dijalankan dengan riang gembira ya. Walaupun kita ini kegiatannya itu sangat serius, tapi kalau kita jalani dengan riang gembira, hati kita itu juga akan senang. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan tutup dengan sebuah pantun. Burung dara terbang tinggi, lari pagi menyiapkan diri. Mari kita sambut pesta demokrasi dengan senyum dan gembira di hati. Baik, terima kasih Pak Gatot. Dengan ini Petra Nation, Communication Today episode hari ini telah usai di sini. Saya Anastasia pamit undur diri dan sampai jumpa di Communication Today episode berikutnya.